Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan orang yang bisa menjaga sholat subuh berjamaah adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepadanya bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Jadi pada tingkat tertentu atau surga tertinggi itu kenikmatan yang paling nikmat adalah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang dirasa, ada nikmat yang dimakan, ada nikmat mendengar, ada nikmat melihat. Nah, nikmat paling tinggi itulah nikmat melihat. Itulah nikmat yang tertinggi ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, peluang orang yang akan mendapatkan nikmat ini salah satunya adalah wasilahnya menjaga sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kita sudah bahas 8 hal yang tidak hancur ketika kiamat terjadi. Mulai dari yang pertama arash, yang kedua kursi, yang ketiga lauh mahfud, Big Bang data seluruh makhluk, seluruh desain alam dan seluruhnya, surga neraka semuanya ada datanya di lauh mahfud. Yang keempat surga tentu tidak hancur. Kemudian yang kelima neraka. Yang keenam kalam Allah, itu sudah kita bahas malam. Salah satu kalam Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalam Allah sementara tidak akan hancur. Kemudian yang ketujuh ruh manusia. Jadi seluruh ruh kita itu tidak hancur. Ruh itu tidak pernah hancur. Jadi sejak dari diciptakan, ruh itu akan abadi. Jadi kita adalah termasuk makhluk yang abadi dan tidak akan musnah. Jadi manusia itu tidak akan pernah hancur. Yang ada pindah alam. Dari alam ruh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Jadi hanya pindah alam. Jadi kita masih ada 7 hari lagi ke depan yang harus kita lalui. Pertama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai 7 hari. Jadi kita masih ada 7 hari lagi. Hari pertama adalah hari kiamat. Itu hari pertama. Hari kedua adalah hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Hari ketiga adalah hari mahsyar. Hari keempat adalah hari mizan. Hari kelima adalah hari hisab, Yaumul Hisab. Hari keenam adalah hari meniti titian api neraka, Yaumul Sirat. Dan hari ketujuh adalah setelah diputuskan yang masuk surga, yang masuk neraka, maka masuklah hari terakhir yang disebut dengan Yaumul Akhir. Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Atau disebut juga Yaumul Khulud, hari kekal selama-lamanya. Jadi kita tidak lama lagi, cuma 7 hari. Jarak 1 hari dengan hari yang lain berapa lama? Jaraknya sekitar 1000 tahun. Kecuali Yaumul Mahsyar. Kalau Yaumul Mahsyar itu jaraknya, harinya itu sama dengan hitungan kita 50.000 tahun. Jadi lamanya kita menjalani 1 hari Yaumul Mahsyar itu 50.000 tahun.
Sedangkan hari-hari yang lain itu 1000 tahun. Rasulullah SAW diberikan umur umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala cuman sehari. Cuman sehari, berarti 1000 tahun. Karena rahmat dan kasih sayang Allah, maka Allah tambah setengah hari lagi. Jadi Allah tambah setengah hari lagi, berarti berapa? 1500 tahun. Inilah yang menyebabkan para ulama ahli hadis tidak ada satupun yang berpendapat bahwa usia umat Muhammad lebih dari 1500 tahun. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah memberikan usia umatnya 1000 tahun karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tambah setengah hari. Sidangnya Mas Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, dunia, kalau kita lihat dari luar angkasa, cuman kan nggak pernah keluar angkasa, jadi nggak bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari luar angkasa, dunia ini cuman sebesar biji jagung lah. Itu besarnya dunia ini sebesar biji jagung. Komplek Panggui atas kayaknya hampir nggak kelihatan. Itu sebesar biji jagung. Bumi ini kan planet. Ini adalah salah satu planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Jadi di galaksi Bima Sakti ini sudah ditemukan 9 planet. Kan 9 planet, mulai dari bumi, matahari, bulan, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, dan lain-lainnya. Baru ditemukan 9 planet. Itu di mana? Di galaksi Bima Sakti. Nah, di luar galaksi Bima Sakti itu masih ada berjuta-juta galaksi. Di luar galaksi Bima Sakti ini masih ada berjuta-juta galaksi, mungkin bermiliar-miliar planet. Itu di mana? Masih di bawah kolong langit. Kehebatan ilmu pengetahuan manusia hari ini, tapi sampai sekarang belum ditemukan yang mana langit. Ada? Mana? Ini Pak, kita sama-sama dosen di Pak Usama. Belum ditemukan mana langit. Yang mana langit? Ini langit-langit. Langit pura-pura. Belum ditemukan mana langit. Bulan bukan di langit. Bulan itu adalah hanya pindah planet dari planet bumi ke planet bulan. Jadi kalau orang naik ke bulan itu bukan naik ke langit. Naik ke bulan itu hanya pindah planet dari gravitasi bumi ke gravitasi bulan. Berapa jarak langit pertama dengan bumi? Jarak langit pertama dengan bumi dalam hitungan perjalanan malaikat Jibril itu dalam satu hari sama dengan 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi Jibril itu turun dari langit pertama ke bumi. Dalam hitungan kita satu hari 1000 tahun. Para ulama menyebutkan 1000 tahun itu PP. Artinya pulang pergi. Jadi Jibril pulang pergi ke bumi ini dalam sehari 1000 tahun. Kalau begitu, kalau pergi saja berarti 500 tahun. Pulang 500 tahun. Itu jarak langit pertama dengan bumi. Jibril diciptakan dari cahaya. Dari nur. Tentunya kecepatan Jibril lebih cepat dari cahaya. Kenapa? Karena cahaya sebagai sumber energi. Jadi Jibril itu adalah sumber energi yang sudah diproses. Sehingga kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 299,9 km per detik.
299,9 ribu kilometer per detik. Itu kecepatan cahaya. Kalau kita bulatkan 300 ribu. Jadi kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik, bukan per menit, per detik. Kalau 1 menit 300 ribu kali 60. 1 jam 300 ribu kali 60 kali 60. 1 hari kali lagi 24 jam, kali aja enggak apa-apa. Kali aja 24 jam. 1 bulan kali 30. 1 tahun kali 365. 500 tahun kali lagi 500. Berapa tuh hasilnya? Pasti hasilnya error kan? Artinya jangankan bisa mengukur jarak langit dengan bumi, pertama langit aja belum ditemukan. Yang mana yang disebut angin? Satu-satunya manusia yang sudah menemukan langit secara fisik dan jasad, secara jasad dan ruhnya, dan selama masih hidup, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masuk ke dalam dimensi Jibril, dalam dimensi malaikat, dalam dimensi cahaya, Rasulullah mampu menempuh perjalanan 1 malam tembus sampai ke Sidratul Muntaha. 1 malam bolak-balik tembus ke Sidratul Muntaha. Jadi langit pertama dengan bumi jaraknya 1000 tahun PP, 500 tahun. Langit kedua dengan langit ketiga, langit satu dengan langit kedua itu jaraknya sama, 500 tahun. Ketiga dan keempat juga 500 tahun. Langit ketujuh, Sidratul Muntaha dengan bumi itu jaraknya 50.000 tahun. Itu jarak Sidratul Muntaha dengan bumi. Tadi kita sudah sepakat ya, jangankan tahu Sidratul Muntaha, langit pun belum tahu yang mana itu langit. Jadi hebat kali manusia ini, langit saja belum tahu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ard. Cepatlah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas bumi bisa diukur, luas langit tidak bisa diukur. Sementara surga di langit ketujuh, di atas langit ketujuh, surga di atas langit ketujuh. Jarak bumi ke langit pertama 500 tahun, kedua 500 tahun, jarak bumi dengan Sidratul Muntaha 50.000 tahun. Nah, itu jarak luasnya surga seluas langit dan bumi. Rang pintu surga saja, ini rang pintu. Nah, rang pintu. Ah, ini rang pintu. Rang pintu yang satu dengan yang lain. Ini berapa jaraknya nih? Ada 1 meter? Ada ya, 90 atau 80 atau 90 lah. Tidak ada 1 meter. Itu rang pertama dengan rang kedua. Jarak rang pintu surga antara Kufah dengan Madinah. Berapa itu jaraknya? Kufah dengan Madinah. Kufah, kalau kita shoot di Google, kita cari di Google, itu keluar angkanya berapa? 1.200 km. Jadi jarak Kufah dengan Madinah 1.200 km. Itu baru rang pintu surga. Banda Aceh Medan berapa kilo? 700. Banda Aceh Medan? Ya, sekitar 700 lah, 700 km. Baru setengah ya.
Aceh Padang kira-kira lah ya. Jadi kira-kira Aceh Padang adalah 1200 ya. 1200 kilometer. Jarak rang pintu surga yang satu dengan yang lain kira-kira Banda Aceh Padang. Bukan luas kamar ya. Bukan luas kamar. Rang pintunya. Luas kamarnya keluar satu kalimat wallahu a'lam. Ada orang kaya yang mampu menguasai tanah dari Banda Aceh sampai ke Padang sendirian? Ada nggak? Dari Banda Aceh sampai Padang sendiri. Nggak ada kan? Ada. Penghuni surga itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma satu kamar. Kalau masuk surganya pas-pasan, ya mungkin ya satu kamar ya. Kalau pas-pasan. Tapi kalau masuk surganya penuh dengan bonus rahmat Allah, ada bonus puasanya, ada bonus sholatnya, ada bonus zakatnya, ada bonus infaknya, ada bonus lain-lainnya itu. Jadi dia akan memperoleh berkamar-kamar. Tidak terbayang ya. Tapi kita perlu bayangkan. Untuk apa? Jadi kalau ribut dengan tanah setengah meter dengan tetangga di dunia ini, rasanya bodoh kali dah. Iya kan? Saya orang manajemen, orang ekonomi. Kami itu selalu mengajarkan kepada mahasiswa, itu orang cerdas adalah orang yang melihat peluang besar, saingan kecil. Orang bodoh adalah orang yang mengambil peluang kecil, saingan besar. Orang cerdas, orang yang melihat peluang besar, saingannya kecil. Dunia hari ini berapa jumlah manusia? Kira-kira 9,8 miliar jumlah manusia sekarang. 9,8 miliar jumlah manusia. Nikmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia ini 1%. Sejak dari dunia ini diciptakan sampai dengan dunia ini kiamat, nikmat Allah diturunkan cuman 1%. Jadi yang Alphard, yang apa tuh, yang jet pribadi macam-macam, itu hanya 1%. 99% nikmat Allah, Allah simpan di surga. 99. Jumlah kaum muslimin hari ini berapa? 1,7 atau 8 miliar ya. 1,8 miliar lah. Itu jumlah kaum muslimin seluruh dunia hari ini. 1,8 miliar manusia memperebutkan 99%. 9,8 manusia memperebutkan 1%. Mana orang cerdas? Orang cerdas adalah orang yang merebut peluang besar, saingannya kecil, cuma 1,8 miliar. Itu pun nggak boleh kita bilang begitu, karena rahmat Allah tidak terbatas. Tapi ini logika saja. Sementara nikmat Allah yang 1% diturunkan ke dunia ini diperebutkan oleh 9,8 miliar orang. Jadi kalau orang cerdas itu ya sudah, nggak usah itu. Ambil yang peluang besar. Ngapain sih ribut dengan peluang kecil? Penerimaan PNS dibutuhkan 2 orang, yang ikut 2.000 orang. Lebih bagus nanam sawit aja. Lebih bagus nanam pisang aja. Diterima 2 orang, yang ikut 2.000 orang. Udah jelas tuh. Apalagi penerimaan dosen dibutuhkan 1 orang, itu yang ikut 1.000 orang. Seluruh Indonesia ikut. Habis itu yang 1 orang itu pun sudah ada orang dalam.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang besar yang ada yang Allah sediakan itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal. Itu kapling yang akan kita peroleh di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah yang Yang keenam. Yang ketujuh, ruh. Ruh kita itu abadi. Ruh sejak awal tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Ada beda? Diciptakan dengan ditiupkan. Ruh bukan diciptakan, tapi ditiupkan. Setelah Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, fisiknya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Setelah dibentuk, setelah itu tidak berfungsi. Seluruhnya tidak berfungsi. Mata nggak berfungsi, hidung nggak berfungsi, badan nggak berfungsi, nggak ada yang berfungsi di badannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya. Ruh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan kepada Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang kita. Setelah itu seluruh badan Nabi Adam itu berfungsi. Telinganya berfungsi, matanya berfungsi, hidungnya berfungsi, seluruhnya berfungsi. Jadi yang memfungsikan badan kita apa? Ruh. Komponen lain hanya pelengkap. Jantung itu pelengkap. Yang paling penting pada diri kita adalah ruh. Hakikat kita manusia adalah ruh. Kita sekarang terbalik. Ketika ruh masih ada, nggak dihormati. Tapi dihormati ketika ruh sudah nggak ada. Orang sakit sedang sakit parah, itu masih ada dibawa ke rumah sakit naik becak. Masih ada dibawa ke rumah sakit naik pick up. Coba kalau mayat dibawa naik becak, apa yang terjadi? Coba kalau mayat dibawa naik pick up, apa yang terjadi? Jadi dihormati manusia setelah nggak ada ruh. Padahal yang paling terhormat pada diri kita adalah ruh. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam karena setiap anak Adam itu ada ruh Allah yang Allah tiup. Ruh dari yang maha mulia, maka tempat ruh itu berada jadi mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan. Nah, ruh itu setelah Nabi Adam diciptakan, ruh seluruh manusia itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seluruh ruh manusia dari tulang punggung Nabi Adam, keluar semua ruh manusia. Dari anak Nabi Adam yang pertama sampai dengan manusia terakhir sebelum kiamat. Keluar semua. Jadi jumlah manusia di dunia ini sampai dengan kiamat sudah ada datanya. Nggak perlu terlalu sibuk dengan pembatasan kelahiran. Karena seluruhnya sudah ada datanya. Sudah tertera di Lauh Mahfuz. Berapa ratus miliar jumlah manusia dari Nabi Adam sampai dunia kiamat. Sudah ada namanya, sudah ada jenisnya, sudah ada semuanya, sudah ada. Nah, ketika pembuahan di alam rahim, usia 4 bulan ditiupkan ruh. Jadi ruh tadi ditiupkan oleh malaikat. Oleh malaikat meniupkan ruh, maka berfungsilah janin yang ada di dalam rahim, bergerak. Setelah itu lahir ke dunia sebentar. Kalau tadi 1 hari 1000 tahun, berarti kira-kira kita hidup di dunia berapa? Ada 1 jam? Ada 1 hari 24 jam. 1000 dibagi 24 berapa? Begitulah kita hidup di dunia. Paling lama cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun udah paling lama. Itu pun jarang. Dan gak enak hidup lama. Gak enak hidup lama, Pak. Kenapa? Kita pensiun umur 60 ya. Dosen berapa? 65.
Ya. Kita pensiun 65 tahun. Dan setelah itu kawan-kawan semuanya udah pensiun. Biasanya orang pensiun kemana? Pulang kampung kan? Paling enggak kalaupun di tempatnya itu enggak kemana-mana. Pensiun itu pulang kampung. Jadi kawan-kawan kita itu enggak ketemu. Kalau kita pulang kampung, kita orang yang di kampung itu enggak kenal kita. Kita udah tinggalkan kampung berpuluh-puluh tahun, pulang kampung enggak ke. Orang-orang yang besar di kampung sekarang itu enggak kenal kita. Ada kawan kita? Habis pensiun, ada kawan? Enggak ada. Makanya bagusnya meninggal sebelum pensiun. Kawan-kawan masih bisa datang melayat, rame-rame kan? Tapi itu adalah takdir ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Tapi hidup lama itu nggak enak. Jadi hidup lama itu nggak enak. Jadi ruh kita setelah keluar dari jasad, maka ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, setelah malaikat itu melapor kepada Allah lah ruh si Fulan bin Pulin segala macam itu, lalu di BAP, dibuat catatannya, dibuat alamatnya segala macam, kemudian dikembalikan lagi ke alam barzah. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ruh itu masuk ke dalam jasad di alam barzah. Yang kedua, ruh itu tidak masuk lagi ke alam jasad di alam barzah. Tapi siksanya di alam barzah itu bisa dirasakan kedua pendapat ulama ini, baik yang masuk ke jasad maupun yang tidak masuk. Nikmatnya bisa dirasakan oleh kedua pendapat ini. Jadi alam barzah adalah bukan alam yang ada di bawah pohon berbaklawah. Bukan itu alam apa? Alam barzah bukan itu. Alam barzah adalah ketika ruh keluar dari jasad berpisah, udah itulah alam barzah. Apa dalam perut ikan, dimakan harimau atau dibakar segala macam, itulah alam barzah. Nah, alam barzah itu bisa merasakan raudatan miryadil jannah atau raudatan miryadil jinan, taman dari taman-taman surga. Jadi nikmatnya surga bisa dirasakan selama di alam barzah bagi orang soleh. Alam barzah adalah kufratan min kufarin niran, lobang dari lobang neraka. Jadi panasnya api neraka itu dirasakan di alam barzah bagi orang jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Orang yang beruntung adalah orang yang berhasil menjaga jiwanya, menjaga ruhnya. Bedanya apa? Ruh sebelum masuk ke jasad namanya ruh. Begitu masuk ke jasad namanya jiwa, nafsun. Setelah dia keluar dari jasad nanti namanya ruh lagi. Itu tidak hancur. Nah, kedua-duanya sepakat bahwa pendapat ulama ini sepakat bahwa masa kiamat terjadi. Ini masa kiamat terjadi. Ruh itu ditempatkan di Illiyin dan ditempatkan di Sijjin. Ruh orang jahat di Sijjin, sebuah penjara lubang dari lubang neraka. Ruh orang baik itu di Illiyin, sebuah taman dari taman surga. Jadi itu ruh orang baik di Illiyin, ruh orang jahat di Sijjin. Nah, Illiyin Sijjin ini tidak hancur. Dia tempat ruh tidak hancur. Proses kiamat terjadi segala macam. Nah, setelah proses kiamat terjadi, maka terjadilah pergantian dunia ini dengan padang mahsyar. Maka ketika itu manusia tumbuh kembali. Sebagaimana saya sudah pernah menjelaskan di sini, yang kedelapan yang tidak hancur adalah azbuz zanab, tulang ekornya manusia. Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kulu turab. Setiap anak Adam itu akan dimakan oleh tanah. Kecuali orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah, seperti jasad para nabi, jasad orang-orang syahid.
Itu lain. Tapi secara umum seluruhnya dimakan oleh tanah. Illa azbuzanam, kecuali yang nggak dimakan tanah, yang nggak hancur itu adalah azbuzanam. Chip kecil tulang ekor kita nih, itu berupa chip. Azbuzanam. Minhu khuliqa wa fihi yurakab. Dari itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan data itu pula Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Jadi Bapak Ibu, jumlah rambut kita itu sudah ada di chip azbuzanam. Bentuk hidung, bibir, muka segala macam semuanya sudah ada di azbuzanam. Berapa jumlah bulu yang tumbuh di badan kita itu sudah ada jumlahnya di azbuzanam. Kehadiran kita di dunia ini sejak dari detik pertama sampai detik terakhir kita meninggalkan dunia ini terekam, tercatat dengan rapi di azbuzanam. Itu CCTV yang amat sangat luar biasa. Jadi seluruh hidup kita itu terekam dengan baik di azbuzanam. Hari ini nenek ketujuh dari kita mendapat satu helai rambut, lalu bisa diurai DNA-nya, tahu siapa cucunya yang sekarang. Jadi saya bisa mencari nenek saya yang ketujuh ke atas itu, kalau dapat satu helai rambut, bisa diurai DNA-nya. Itu bisa diurai. Nah, seluruh data kita ada di dalam azbuzanam. Nah, ketika dunia ini setelah selesai, udah kiamat, maka tumbuhlah manusia itu bagaikan biji-bijian yang tumbuh di musim hujan. Tumbuh semua. Jadi hidung, mata tuh tumbuh, semuanya tumbuh. Nah, setelah tumbuh semua tapi belum berfungsi, lalu Allah SWT bukakan si jin, maka keluarlah ruh orang-orang jahat itu masuk ke jasadnya masing-masing. Ketukar? Tidak akan ketukar. Kenapa? Karena dari A sampai Z, ruh itu sudah mengenal jasadnya. Semuanya tersimpan dengan rapi dalam data kita azbuzanam. Setelah itu, begitu sudah masuk ke jasad semua orang kaget. Karena selama ini merasa tertidur. Kapan merasa tertidur? Sejak kiamat. Kalau sejak meninggal itu merasakan nikmat atau merasakan siksa sampai kiamat. Nah, proses kiamat karena ruh semuanya sudah dimasukkan di sijin, sudah dimasukkan di iliyin, maka itu rasanya seperti tertidur. Saat itu manusia kaget, terkejut, malaha. Wa qalal insanu malaha. Baru kaget, ada apa ini? Terkejut. Dibukanya iliyin, maka ruh orang soleh juga masuk seluruhnya ke jasadnya. Hiduplah, tumbuh kembali. Nah, tumbuh kembali itu pun nanti para ulama menyebutkan ada masanya. Jadi selama 50.000 tahun di padang mahsyar, itu ada besarnya, ada masa pertumbuhannya. Dan pertumbuhan maksimal 60 hasta, sebesar sama dengan tubuh atau sama dengan jasad Nabi Adam sejak pertama diciptakan. Itulah maksimal pertumbuhan di akhirat. Itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita tidak hancur. Kemudian azbuzanam, data tulang ekor kita ini semuanya juga tidak hancur. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk abadi. Begitu sudah diciptakan, maka tidak akan pernah lagi berakhir. Terima atau tidak terima, setuju tidak setuju, kalau sudah jadi manusia, sudah tidak akan pernah lagi berakhir. Abadi selama-lamanya. Masalahnya cuman satu, kita memilih abadinya di surga atau memilih abadinya di neraka. Setelah di BAP ruh kan dikembalikan ke alam jasad. Waktu dikembalikan ke alam jasad itu malaikat buka takdir kita. Itu dibuka.
Pertama dibuka surga, tertulis di situ namanya Yusuf As-Samad, itu tertulis. Ada kaplingnya, ada kaplingnya, udah tertulis itu. Tertulis di surga, Fulan bin Fulan, udah ada kaplingnya. Lalu malaikat mencopot nama yang ada di surga. Fulan bin Fulan dicopot oleh malaikat. Waktu itulah mulai bersedih sampai hari kiamat, karena terngiang-ngiang Allah sudah menakdirkan dia penghuni surga. Kenapa dia memilih jalan neraka di dunia? Dicopot. Setelah itu dibuka pintu neraka. Semua kita menyaksikan bahwa sudah ada nama kita di neraka. Lalu malaikat mencopot nama kita di neraka. Dicopot. Kenapa? Karena kita sudah memilih takdirnya menuju surga. Jadi di dunia ini kita yang memilih takdir ke surga atau ke neraka. Jadi orang yang menjalani hidup ini menuju surga, dicopot takdirnya di neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita sudah ada dua jalan, dua kecenderungan, dua keinginan. Fujur dan takwa. Keinginan menjadi orang jahat dan keinginan menjadi orang baik. Sejahat-jahatnya orang, keinginan untuk menjadi orang baik pasti ada. Kenapa? Karena itu adalah bekal modal yang Allah kasih. Sebaik-baiknya orang juga niat jahat masih ada, kecuali Rasulullah SAW yang maksum. Tapi kita semua ini bisa dipastikan bahwa kita semuanya punya niat jahat, tidak ada cerita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Beruntung orang yang memilih kecenderungan baik. Jadi sekecil apapun niat kita untuk kebaikan langsung dipilih, langsung dikerjakan, langsung di action. Kemudian wa qad khaba man dasaha, merugilah orang yang memilih kecenderungan jahat. Jadi sekecil apapun lintasan jahat langsung dihapus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan dikasih kesempatan untuk berkembang. Jangan dikasih kesempatan untuk membesar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam kita mengembangkan potensi baik kita menjadi orang yang diridainya, dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam rangka kita mengecilkan bahkan menghilangkan potensi jahat kita, karena itu adalah sumber dari murka Allah kelak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.